Performa amburadul Alex Sandro dalam beberapa musim terakhir, khususnya di 2022-2023, adalah mimpi buruk. Lebih konyolnya lagi, dengan performa seberantakan itu, dia masih bisa mencapai 40 kali penampilan. Apakah memang tidak ada satu orang pun yang lebih baik darinya di sisi kiri pertahanan? Atau memang bagi pelatih, Alex Sandro ini benar-benar sosok yang tidak tersentuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Intuisi. Kali ini kita mau ngobrolin, sebenarnya bukan tentang Sandro sih, cuma karena ini adalah posisinya Sandro, jadi saya akan sedikit menyinggung tentang Sandro. Sandro itu kan sebenarnya di awal musim lalu, itu sudah dipersiapkan dia akan dilepas. Tapi ternyata saat dia mulai rutin bermain, ada kabar menyebutkan bahwa di dalam klausul kontrak Sandro itu tertulis jika Sandro mencapai 40 kali penampilan di semua ajang kompetisi resmi, maka Sandro akan secara otomatis mendapatkan perpanjangan kontrak selama setahun. Dan dia berhasil akhirnya. Siapa yang salah sebenarnya? Ya, Sandronya salah karena sudah dikasih kesempatan tapi performanya masih sangat jelek. Allegri-nya juga salah karena sudah tahu jelek masih dimainkan juga. Terus manajemen Juve yang lama juga salah karena membuat klausul kontrak seperti itu. Untuk saja dengan manajemen yang baru nih dipimpin Calvo, mungkin nanti juga dibantu sama Giuntoli, director sport yang baru, mulai sadar bahwa Sandro itu sudah tidak perform di Juve, sepertinya akan segera disingkirkan ya dari tim. Kabarnya ada minat dari Galatasaray, tapi nggak tahu juga dalam 2-3 minggu terakhir ini tidak ada kontak yang nyata di antara Juve dengan Galatasaray. Nah, masalah itu belum selesai. Nanti saat Sandro pergi, siapa nih yang kira-kira jadi suksesornya seorang Alex Sandro? Ini yang akan kita bahas. Ada 5 nama yang saya rasa berpeluang jadi suksesornya Alex Sandro. Dari 5 nama tersebut, saya rasa mereka cukup seimbang buat bersaing ya. Jadi siapapun masih berpeluang, tidak ada yang terlalu dominan. Oke, kita masuk siapa saja orangnya. Yang pertama itu Filip Kostic. Peran Filip Kostic sangat dominan saat jadi wingback kalau pakai formasi 3 back. Tapi saya nggak tahu nih gimana saat pakai formasi 4 back. Sejauh ini peran Kostic itu selalu tenggelam kalau Juve main 4 back. Saat dia ditarik jadi fullback atau saat dia dimajukan lebih ke depan jadi penyerang kiri, tetap aja nggak perform. Jadi Kostic ini cuma perform saat 3 back. Nah, gimana ceritanya kalau Allegri atau pelatih baru nanti, saya nggak tahu, ternyata mau memutuskan pakai 4 back. Ya, mau nggak mau, Kostic harus belajar buat jadi fullback yang baik. Sebenarnya buat Kostic, fullback kiri cukup cocok saya rasa ya. Dia kan punya crossing yang bagus, terus visinya juga bagus, punya stamina yang bagus.
Cuma memang masalahnya adalah kemampuan bertahannya Kostic yang cukup minim. Ada beberapa kesalahan yang terlihat. Mungkin salah satunya waktu dia dikibulin sama Eljif Elmas waktu Juve dibantai 1-5. Itu nama pertama Kostic. Nama kedua ada Andrea Cambiaso. Saya sangat menyayangkan kenapa Cambiaso waktu resmi di awal musim kemarin ini harus sekolah dulu di Bologna. Padahal transfernya juga cukup rumit kan. Kenapa dengan effort yang sekeras itu tiba-tiba setelah dapat dilepas gitu aja, dipinjamkan di Bologna. Padahal kalau kita lihat di sektor kiri Juve musim kemarin parah sekali. MDS dan Alexandro sama sekali nggak perform. Saya rasa itu salah satu blunder ya, ngelepas Cambiaso dan mempertahankan dua pemain senior tadi. Ya, kita bisa lihat Juve babak belur di sektor itu, sementara Cambiaso di Bologna performanya naik sangat baik, bahkan pelatih Thiago Motta sampai mohon lagi buat Cambiaso bisa dipinjam lagi karena mereka belum nemuin pengganti yang kualitasnya sebaik Cambiaso. Cambiaso ini cukup versatile ya, cukup fleksibel bermain di kanan atau di kiri. Padahal jarang kan pemain kidal untuk main di fullback kanan itu sangat jarang, dan Cambiaso itu bisa. Saya malah melihat potensi lain di diri Cambiaso. Posturnya kan cukup tinggi besar nih ya, dan gaya bermainnya saya jadi teringat Chiellini waktu masih muda, waktu musim 2005-2006 waktu dia baru gabung ke Juve. Dia kan kaku banget tuh jadi back sayap, dan akhirnya setelah promosi di musim saya lupa antara setelah Euro 2008 itu, karena kan Chiellini pertama kali jadi back tengah tuh waktu duet sama Christian Panucci di Euro 2008. Setelah itu dia rutin jadi back tengah terus dan itu bagus. Nah, terkait ini saya rasa Cambiaso juga punya potensi yang sama. Bukan nggak mungkin entah musim ini atau di musim-musim mendatang ada pelatih yang bisa ngelihat potensi Cambiaso untuk jadi back tengah. Bisa jadi dia partner yang sangat ideal buat Federico Gatti, Bonucci, Chiellini jilid 2 lah. Itu tadi Andrea Cambiaso. Nama yang ketiga ada Fabiano Parisi. Nah, nama Fabiano Parisi ini kan gencar banget ya. Proses transfernya juga di media-media dikabarkan udah ada yang bilang udah dekat, tapi ada yang bilang malah belum ada kontak. Saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kabarnya Cambiaso. Parisi ini udah bilang iya buat Juve. Dan dia sangat stabil di Empoli 2 musim terakhir ini. Meski dia nggak cukup tinggi, tapi ternyata kontribusinya sangat bagus. Buktinya waktu Euro 2023 ini yang Italia U21 dia rutin jadi starter. Dan sempat cetak gol juga kan waktu mengalahkan Swiss kayaknya. Iya, Swiss. Saya rasa kalau Parisi datang, dia jadi tambahan yang sangat oke buat Juve. Ya, umurnya juga masih sangat muda. Nama yang berikutnya itu Riccardo Turicchia. Mungkin teman-teman sedikit asing dengan nama Riccardo Turicchia. Tapi kalau kita lihat kiprahnya kemarin di Piala Dunia U20 Argentina, Turicchia ini sangat menonjol. Dia selalu bermain starter sampai semifinal dan perannya sangat bagus. Banyak asis dia buat Cesare Casade. Dan saat dia absen di final, Italia langsung goyah kan. Italia kalah 0-1, nggak ada Turicchia di sana. Jadi sangat disayangkan kalau Juve sampai nggak notice ini pemain. Padahal
dia udah ada di squad. Dia kan mainnya di Juve Next Gen di Serie C. Musim lalu dia tampil 19 kali dan cukup konsisten. Harusnya sih Juve lihat ya, meski ya saya tahu ada perbedaan mencolok kalau di level Eropa antara junior dengan senior, gapnya terlalu jauh, tapi nggak ada salahnya kalau performa gemilang Turkiya di World Cup U20 bisa jadi opsi pengganti Alexandro. Kemudian ada nama Tommaso Barbieri. Tommaso Barbieri ini sudah bermain di tim utama musim lalu. Itu awal yang bagus buat melakoni persepak bolaan di level tertinggi. Sebenarnya kita taunya Barbieri ini bek kanan ya, tapi ternyata Barbieri ini cukup sering berpindah-pindah posisi dan dia sangat lihai. Dia sangat lincah meski bermain di kiri. Jadi saya masukkan ya namanya sebagai pengganti Alexandro. Mungkin tidak sebagai pemain reguler ya, karena kalau ngeliat kualitasnya Barbieri ini kan suka panik kalau di pressing. Tapi kalau untuk sekedar jadi pelapis, entah back kanan atau back kiri, saya rasa sih cukup oke ya Barbieri ini. Oke, itu aja nama-nama yang kira-kira akan sangat sengit bertarung memperebutkan posisi back kiri Juve di musim depan. Siapa yang nantinya akan dipilih, kita doakan saja yang terbaik. Yang penting jangan Sandro lagi deh, sudah cukup, eranya sudah habis. Demikian. Oke, itu dulu yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Yang penting teman-teman tetap selalu dukung Juve, no anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok, selalu jaga sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi, berikan pengaruh positif dalam perkembangan sepak bola, bijak-bijak ya dalam menggunakan media sosial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.